Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Dimana ekspedisi alam ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini punya nilai histori atau sejarah yang sangat istimewa, khususnya bagi masyarakat atau warga Yogyakarta, teman-teman ya. Karena dahulu kala di abad ke-17, di lokasi ini, di depan saya ini terbentang sebuah benteng yang sangat besar sekali, benteng yang masih kokoh, benteng yang masih perkasa. Tak lain tak bukan adalah benteng Kerajaan Pleret di masa lalu. Jadi di depan saya ini dahulu kala, tepatnya di abad ke-17, di depan saya ini masih menjulang tinggi benteng yang sangat besar, benteng yang masih indah, benteng yang mempunyai cerita-cerita, histori-histori tentang keluarga kerajaan di masa silam. Karena lewat benteng inilah dapat terlihat siapa saja yang pernah masuk, siapa saja yang pernah berlalu lalang, siapa saja yang pernah menorehkan cerita di tempat ini, khususnya di masa Kerajaan Pleret. Kini lokasinya sudah berubah total, tergerus oleh perkembangan zaman, di mana di kanan kiri saya sudah banyak pembangunan rumah. Padahal kalau pembangunan rumah ini belum ada, tentu saja kita dapat melihat bentangan lurus pohon-pohon yang menandakan bahwa dahulu kala disinilah terdapat barisan benteng Kerajaan Pleret, Kerajaan Mataram Islam. Nah, ini kita akan menuju sebuah lokasi, di mana lokasi ini juga salah satu dari inti tata ruang sebuah kerajaan di masa lalu, yaitu sebuah masjid. Di sini saya mengajak pemirsa TV Lebaran untuk merenungkan, untuk membayangkan. Perlu diketahui bahwa saya datang ke lokasi ini adalah satu hari sebelum berkumandang takbir yang menandakan hari kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri,
hari raya besar bagi umat Islam. Bagaimanapun kerajaan Pleret di masa lalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Islam. Tentu saja hari-hari seperti ini, hari-hari menjelang Lebaran, hari-hari menjelang hari Idul Fitri, saya yakin di kerajaan Pleret ini pun juga terlihat sukacita untuk merayakan hari kemenangan ini. Mari kita sejenak membayangkan bagaimana dahulu kala kerajaan ini menyambut akan datangnya hari raya Idul Fitri. Meskipun saya juga yakin dalam suasana tentu berbeda. Mungkin pada zaman dahulu belum ada yang namanya kayak bersilaturahmi dikhususkan untuk menyambut atau mengisi dari Idul Fitri itu sendiri. Tapi saya yakin, sekali lagi saya yakin, kalau sholat Idul Fitri, sukacita, makan-makan, kegembiraan itu tetap ada di kerajaan ini di saat detik-detik kedatangan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya juga yakin suara takbiran juga akan terdengar di masjid ini. Masjid gede, Masjid Ageng Keraton Pleret. Diiringi takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diiringi takbiran saya akan menyusuri sudut-sudut dari Masjid Ageng Kerajaan Pleret ini, karena saya yakin masjid ini menjadi saksi bisu akan kemeriahan, akan sukacita, kegembiraan dalam menyambut hari raya Idul Fitri di masa yang lalu. Saya yakin di sini pun ada sebuah kemeriahan, ada sebuah kebesaran dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Suara takbir tentu akan bersilih berganti bersautan, diucapkan oleh para prajurit, diucapkan oleh para imam, diucapkan oleh para penggawa, dan tentu saja akan diucapkan oleh sang raja. Masjid Ageng Pleret. Nah, inilah tembok-tembok yang masih tersisa. Meskipun ini sudah direnovasi, tapi ini bisa menggambarkan betapa besar, betapa gagahnya masjid ini di masa lalu. Kalau kita lihat memang ukurannya ini lebih besar dibanding masjid yang ada di kota gede. Masjid ini menandakan bahwa kemajuan dari kerajaan Mataram Pleret ini memang sudah pesat dalam pembangunannya. Kalau kita bayangkan atau kita bandingkan
Masjid ini hampir sama dengan masjid yang ada di Keraton Yogyakarta saat ini. Begitu megah, begitu tampak perkasa, besar dan luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Batu-batu ini masih tertata. Malah kadang ada yang masih bertempat sama seperti dahulu kala. Ini adalah batu umpak, di mana tiang-tiang kegagahan dari masjid ini terlihat. Umpak-umpak ini tampak besar, umpak-umpak ini tampak begitu gagah, begitu mewah. Itu menandakan bahwa masjid ageng ini dahulunya adalah masjid yang begitu besar, begitu gagah perkasa, tampan di masanya. Umpak-umpak ini masih terlihat utuh. Inilah saksi bisu bagaimana dahulu kala kerajaan ini melaksanakan sholat Idul Fitri dengan iringan kumandang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari kemenangan telah datang. Kita meninggalkan bulan Ramadan. Sebulan penuh kita menahan lapar, dahaga, juga mungkin nafsu. Kini, meskipun seluruh umat Islam sayang kepada bulan Ramadan, tapi di saat berkumandang yang namanya takbiran, mau tidak mau kita semua akan berpisah dengan Ramadan. Ramadan juga pernah ada di tempat ini. Idul Fitri juga pernah ada di tempat ini. Takbiran juga pernah ada di tempat ini. Idul Fitri juga pernah ada di tempat ini. Raja, para patih, para penggawa, para selir, mereka pernah duduk bersama-sama untuk merayakan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi umat Islam. Sekali lagi takbir berkumandang di masjid ini, Masjid Ageng Kerajaan Pleret, Yogyakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di depan saya ini masih terlihat sebuah tempat imam, di mana dahulu kala kalau sang imam mengatakan walabdolin, jamaah pun sama mengucapkan amin. Di saat sang imam bertakbir pertama kali, mungkin sehabis maghrib, menandakan usai sudah bulan Ramadan, maka akan disaut oleh para jamaah, akan disaut oleh para penggawa, para patih, bahkan mungkin para raja, para selir, para putri raja yang ada di keputaran. Mereka berbondong-bondong, masyarakat yang ada di sekitar sini, yang ada di Pungkuran, mereka berbondong-bondong ke sini, berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, untuk melaksanakan berkumpul bersama, bertakbir, bersujud syukur, karena mereka juga sama telah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan akhirnya sekali lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seluruh warga, seluruh masyarakat, seluruh isi dari kerajaan Mataram Pleret di saat itu berbaris, menunduk, berdiri. Mereka menghadap ke barat bersamaan. Sholat 5 waktu, sholat taraweh, sholat malam, menjadi saksi bisu akan keramaian, akan kemeriahan, akan sukacita dalam mengisi kegiatan di Masjid Ageng Kerajaan Pleret Mataram, Yogyakarta. Tembok-tembok ini menjadi pelindung mereka. Atap-atap ini menjadi pelindung mereka dari panas, dari hujan, di saat bersama-sama menghadap Sang Maha Kuasa untuk mendekatkan diri kepadanya. Lewat masjid inilah saksi bisu bahwa kerajaan Mataram Pleret adalah kerajaan Islam, kerajaan yang mengenal akan ketuhanan yang Maha Esa, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah nabinya. Inilah teman-teman ya, saya sudah mengitari, saya sudah mengunjungi sudut-sudut dari masjid ini. Mungkin jika ada salah-salah kata dalam saya bernarasi, itu mungkin juga karena saya ada kurangnya tahu dalam sejarah.
Di sini saya cuma akan menggambarkan bahwa di sini pernah eksis suasana seperti hari ini, suasana seperti saat ini, di saat-saat umat Islam merayakan, merasakan kemeriahan, kegembiraan akan datangnya hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Nah, ini saya akan jalan-jalan dari sisi timur. Kalau tadi saya akan dari sisi barat, melihat benteng kerajaan Pleret di masa lalu. Tapi kali ini saya akan melihat dari sisi timur, teman-teman ya. Dahulu kala di abad ke-17, 400-an tahun yang lalu, di depan kita itu mungkin jarak sekitar 1 kilo, itu terlihat benteng besar Keraton Pleret yang di dalamnya tentu menorehkan cerita histori yang sangat luas, yang sangat banyak. Ada canda tawa, ada tangisan, ada ketegasan, dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan menuju lebih dekat bagaimana kondisi dari Keraton Pleret di masa lalu. Jika waktu ini bisa diputar, perjalanan saya ini tentu tidak seperti ini. Di depan saya masih gagah, masih eksis sebuah kerajaan Pleret. Nah, kalau kita lihat di depan saya ini kan ada bangunan warna hijau ya. Itu adalah SMP 2 Pleret ya, SMP SMA juga nih. Saya nggak tahu 2 atau 3 atau 4 ya. Tapi ini adalah sekolahan. Tentu saja dahulu ini tidak ada, tergantikan oleh sebuah benteng besar yang berjajar, yang berderet, menandakan ini adalah sebuah kerajaan. Benteng sebagai pelindung dari serangan musuh, sebagai penanda pemisah antara kerajaan, warga kerajaan, dan masyarakat biasa. Benteng Pleret. Aduh, kita membayangkan bagaimana suasananya di masa lalu tempat ini. Bagaimana kemeriahannya, bagaimana lalu lalangnya, bagaimana tandariannya, bagaimana kesenduan tangisan keharuannya di saat terdengar suara takbiran penanda Idul Fitri telah datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, yang dicungkup-cungkup itu dikasih gavalum, itulah lokasi dari benteng Keraton Pleret dari sisi timur, teman-teman ya. Nanti kita akan mendekat ke sana sambil kita bayangkan bersama-sama ya teman-teman, bahwa di sini masih eksis di masa lalu. Apa yang dapat kita ambil iktibar atau ambil mungkin renungan, bahwa semuanya sudah kini sudah menjadi sejarah. Orang-orang yang dahulu kala menorehkan cerita di tempat ini, kini semua sudah kembali kepada Sang Maha Cipta. Mereka yang perebutkan
mereka yang pertentangkan, mereka yang perjuangkan kekuasaan dan lain sebagainya, semua sudah tumbang, semua sudah selesai, dan akhirnya tertorehkan sejarah di tempat ini. Artinya semua tidak kekal abadi. Kita pun akan sama menjadi torehan sejarah bagi anak cucu kita. Nah, inilah teman-teman, di sini juga sudah dibuat sebuah wisata, namanya wisata Benteng Mataram. Lokasinya ya seperti ini teman-teman ya. Memang saya lihat yang namanya wisata itu cuman kalau sekarang itu cuma sebentar-sebentar. Mungkin yang awal-awalnya itu udah rame. Ini kalau dilihat dari strukturnya, dari tempatnya ini dahulunya saya yakin sangat ramai sekali, sangat meriah sekali. Tapi kini ya tinggal ini sedia gorengan panas. Nah, ini kita akan melewati jembatan ini sudah tertuliskan namanya situs ya. Berarti situsnya itu ada di tempat ini ya. Ini yang menjadi tujuan inti dari TV Lebaran. Nah, di sini kok kayaknya ada sebuah kayak rawa-rawa ya ini. Saya yakin tempat ini dahulu kala tidak seperti ini. Ini kita sudah masuk ke dalaman ya. Kita sudah masuk di dalam Keraton Pleret teman-teman ya. Kita sudah di dalam loh ini teman-teman. Dahulu kala tentu untuk masuk ke tempat ini tidak semudah ini, apalagi kita orang biasa saja. Saya yakin kita tidak akan bisa masuk di sini. Apalagi di dalam tadi ada penjual gorengan, ada penjual mie ayam, ada penjual cireng, ada penjual siomay, ada penjual bandulan. Saya yakin tidak akan bisa masuk di tempat ini kalau sekarang ini diputar waktunya 400-an tahun yang lalu, di saat orang raja masih berdiri di tempat ini, yaitu Raja Amangkurat I. Nah, inilah teman-teman temboknya ya, ini sudah masih masih terlihat jelas bagaimana strukturnya, bagaimana lebarnya, bagaimana bentuk-bentuk bahan dari batu batanya. Ini lurus ke sana ya temboknya itu yang menjulang tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan Keraton Pleret atau mungkin yang ada di Kerta, ini kan pindahan dari Kerta ya. Ini lokasinya lebih besar, lebih indah ya, karena memang ini Amangkurat ini terkenal juga dengan pembangunannya yang memang indah dan luar biasa di Keraton Pleret ini ya. Jadi kalau kita lihat di keraton atau di kerajaan Kota Gede Mataram itu, kalau saya lihat memang masih sederhana ya, tidak semegah ini. Kayaknya masih luasnya juga tidak terlalu besar kalau lihat ya. Kalau saya lihat ya saat saya kemarin mengitari kerajaan Mataram Kota Gede di sana ya. Tapi kalau ini sudah Pleret itu sudah kemajuannya sudah pesat ya. Saya lihat sangat luas juga. Dulu saya yakin ini betul-betul mewah gitu ya, mewah ya. Ini konon adalah kerajaan termewah di saat itu, maksudnya dalam pembangunannya kerajaan Mataram itu ya, di masa pemerintahan Amangkurat I ini. Nah, ini teman-teman kita ada di namanya Kedaton Kidul ya, Kampung Kedaton Kidul. Ini menandakan bahwa disinilah teman-teman ya, disinilah kita masuk ke lokasi inti dari sebuah kerajaan di masa lalu. Jadi saat ini seandainya waktu ini dapat diputar, saya yakin saya tidak berjalan di tengah-tengah bangunan-bangunan seperti ini, tapi mungkin saya berjalan di sebuah lorong-lorong atau mungkin adalah di sebuah jalan kecil menuju ke bangsal-bangsal dari sebuah kerajaan di masa lalu. Ini ada tulisan Kedaton, ini Kedaton Kidul ya. Kedaton itu artinya keraton lah ya, keraton ya, atau kerajaan itu ya. Kita akan susuri lagi teman-teman bagaimana
Kita bayangkan, jadi dalam perjalanan ini kita bayangkan bagaimana suasananya pada zaman dahulu ya. Di saat-saat seperti ini teman-teman ya, kita tadi kan sudah melihat pasar ya. Itu pasar di sekitar sini sangat ramai, sangat penuh sesak di saat-saat mau merayakan Idul Fitri. Tapi saya juga yakin juga kalau di sini ya tidak seramai dahulu ya, karena kan manusia juga tidak sebanyak sekarang ya, atau saiki gitu ya. Jadi ya mungkin ya tetap meriah, tapi mungkin lebih mungkin kalau zaman dahulu itu lebih mungkin lebih simpel gitu ya, lebih simpel, tapi ya tetap kuat dalam agamanya ya, karena kan Mataram ini lah kerajaan Islam ya, ditorehkan Islam gitu ya, kerajaan Mataram Islam. Nah ini teman-teman adalah museumnya, tapi kita nggak bisa masuk ya. Terus di sini ada yang namanya Sumur Gumuling ya, atau mungkin sendang gitulah ibaratnya, mata air utama dari Keraton Pleret. Ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita ya itu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.